sakit mata bacai salawat Qatadah namanya, ya kan? Allahumma salli ala man ala kaffaihi ainu Qatadah. Ya Allah, berselawatlah kepada orang yang di atas telapak tangannya mata sahabat Qatadah. Nah, Sayyidina Qatadah pernah berkata, apa kata Sayyidina Qatadah? Kata beliau, idza ra'al abdu qala Allah kaifa yastahzi'u bih. Apabila seorang hamba itu beramal, beribadah selain untuk Allah, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Coba lihat, dia mengejek-ejekku, kata Allah. Jadi orang yang beribadah harapannya selain kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah mengejek-ngejek Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pantas untuk memberi akan pahala dan ganjaran cuman Allah saja, yang lain tidak bisa. Jadi kalau seandainya ada orang beribadah bukan untuk Allah tapi selain Allah, berarti dia telah mengejek Allah. Seakan-akan dia berkata, ada loh orang yang memberi akan ganjaran dari ibadah saya selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada saat itu marahkah Allah? Marah. Kenapa? Karena telah diejek-ejek. Walaupun pada saat itu orang itu beribadah, tapi kalau niatnya bukan untuk Allah, maka Allah bukan malah ridha, bukan malah Allah senang, tapi malah Allah Subhanahu wa taala cemburu. Allah marah. Jadi hati-hati dengan sifat riya yang timbulnya di dalam hati, itu lebih tersembunyi dari langkahan kaki semut. Maka ada orang-orang yang mengira pada saat dia beribadah karena Allah, tapi ternyata bukan karena Allah dia beribadah, karena sifat riya menyelinap di dalam hatinya, tapi tanpa disadarinya. Karena riya berada di dalam hati, masuk di dalam hati, menyelinap di dalam hati, itu lebih tersembunyi dari langkahan kaki semut. Maaf selama ini pernahlah pian mendengar langkahan kaki semut? Tidak pernah? Nah, nanti habis majelis ini barangkali ada yang mau mendengar akan langkahan kaki semut, ambil semut, ditaruh di telapak tangan, habis itu didekatkan mikrofon. Nah, dekatkan mikrofon, kira-kira terdengar nah? Masih tetap kayak enggak kedengaran. Saking lembutnya, saking tersembunyinya langkahan kaki semut, dan riya menyelinap di dalam hati lebih tersembunyi daripada itu. Ya kan? Ada orang bilang begini pada saat ditanya, pian puasalah hari ini. Oh, puasa benar. Dia mau ucapkan, oh puasa benar, insya Allah kalau sampai. Dia pakai kalimat insya Allah. Ya kah? Dia ucapkan saya puasa. Kalau dia ucapkan saya puasa hari ini, dia senang mengungkapkan, memberitahu bahwasanya dia lagi puasa. Maka itu adalah alamat riya. Ya kan? Kata Ibrahim bin Adham, kata beliau, la tas'al akhaka an siyamihi, jangan tanyakan saudaramu tentang puasanya. Jadi misalkan ada perkumpulan, biasanya kalau di kita tuh lah, kalau habis perkumpulan ada tuh sesi-sesi makanan, ya kan? Sesi makan, ya kan? Nah, kalau seandainya pada saat itu ada di antara yang berkumpul itu kadang makan, jangan tanyakan pian puasa kah? Kenapa? Kata Ibrahim bin Adham, iya, karena kalau seandainya dia ucapkan iya, saya saat ini lagi berpuasa, lalu jiwanya senang mengucapkan saya berpuasa, atau pada saat kita bertanya pian puasa kah? Ulun kada berpuasa, jiwanya sedih di saat dia mengucapkan saya tidak puasa. Kata Ibrahim bin Adham, kilahuma min alamatir riya, kedua-duanya alamat tanda riya. Ya kah? Tanda riya. Subhanallah. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya ada orang menyumbang, ya kah? Lalu minta tulis akan namanya, minta sebut akan misalnya, ya kan? Maka lihat di dua ini, pada saat dia informasi akan itu,
minta catat akan, minta informasi akan, seneng nggak hatinya, jiwanya itu seneng nggak, tentram nggak, ya kan? Atau pada saat tidak disebut akan, tidak diinformasi akan, sedih nggak? Kalau seandainya diinformasi akan, dicatat namanya, disebut akan, senang gembira karena disebutkan dia bersedekah, menyumbang. Atau kalau seandainya tidak disebut akan, kada usah disebut akan, kada usah dicatat, sedih jiwanya, itu adalah alamat riya.